Haleluya. Kita melanjutkan pengajarannya. Kita masuki kitab Keluaran pasal ke-21. Kita akan baca ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 dan kita akan baca bersama. Semua ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama 3, 4. Dan inilah keputusan-keputusan yang harus engkau tetapkan di hadapan mereka. Ketika kau membeli seorang budak Ibrani, 6 tahun dia harus melayani. Dan pada tahun ke-7 dia harus keluar dalam keadaan bebas tanpa biaya apapun. Jika dia datang seorang diri saja, maka ketika keluar pun dia seorang diri. Jika dia itu suami dari seorang istri, maka istrinya harus keluar bersamanya. Jika tuannya memberikan kepada seorang istri, dan dia melahirkan anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan baginya, istrinya itu dan anak-anak lelakinya akan menjadi milik tuannya, dan budak itu harus keluar seorang diri saja. Dan jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku mencintai tuanku, istriku dan anak-anak lelakiku, aku tidak mau keluar merdeka," maka tuannya harus membawa dia menghadap kepada Elohim. Lalu Tuhan itu membawanya ke pintu atau ke garu jaga, dan tuannya itu harus menindik telinganya dengan sebuah penindik, dan dia harus melayani tuannya selamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Bapak Yahweh mulai berbicara dengan Moshe 4 mata setelah dia menurunkan atau memberikan 2 loh batu kepada Moshe. Kemudian Moshe menghadap 4 mata dengan Bapak Yahweh ya di gunung. Kemudian Bapak Yahweh mulai menjelaskan akan seluruh aturan, perintah dan ketetapan yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan orang pilihannya Israel ya. Dan saya percaya ini kalau kita boleh katakan adalah sebagai undang-undang dasar ya, yang Bapak Yahweh sendiri tuliskan dan ajarkan kepada manusia melalui Moshe ya. Kemudian dari Moshe inilah firman yang sudah dijabarkan dengan detail harus diajarkan Moshe kepada seluruh umat Israel dan mempraktekkannya ya. Nah, saya percaya ini adalah Torah atau aturan perintah dan ketetapan yang dapat kita katakan yang paling sempurna yang pernah ada di dalam kehidupan manusia ya, sehingga dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, kita melihat sungguh sangat luar biasa. Semua ini bukan pemikiran manusia ya, tetapi semua ini pure atau murni hasil dari Bapa Yahweh. Kemudian
melalui Mose yang mengajarkan kepada bangsa Israel, mereka menerapkan semua yang diajarkan, ya. Sehingga itulah yang kita kenal dengan dari perintah-perintah yang ditulis Bapa Yahweh setelah Tuhan membeberkan atau mengajarkan secara detail melalui Mose, ya. Dan berdasarkan penelitian para ahli-ahli Torah, ahli-ahli kitab, mereka menyimpulkan dari 10 firman menjadi 613 aturan, perintah, dan ketetapan, ya, yang berasal dari Tuhan, ya. Dan di dalam prakteknya, ya, seperti yang kita ketahui dan yang seperti disingkapkan oleh Yeshua, banyak dimasukkan juga tradisi-tradisi, ya. Sehingga ketika zaman Yeshua disingkapkan, bahwa firman itu sudah mulai ditambah-tambah. Bahkan Yeshua sendiri berbicara bahwa bangsa ini lebih mementingkan tradisinya dibandingkan dengan firman yang murni, ya. Sehingga jangan heran apabila di dalam prakteknya banyak hal-hal yang di luar daripada apa yang tertulis, ya. Nah, kita mengucap syukur Tuhan menghendaki kita untuk benar-benar memeditasi firman sehingga kita mengerti mana yang murni perintah Tuhan dan mana yang sudah ditambah dengan tradisi, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 15. Kita baca mulai ayat kedua. Ini diskusi antara Yeshua dengan orang-orang Farisi, ya, khususnya juga para ahli kitab. Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para leluhur? Karena mereka tidak mencuci tangan ketika mencuci tangan mereka ketika makan roti. Sambil menanggapi dia atau Yeshua berkata kepada mereka, mengapa pula engkau melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Sebab Elohim telah memerintahkannya ketika berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian. Namun, kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya, persembahan adalah apa saja yang daripadaku engkau telah dapat diuntungkan. Dan dia sekali-kali tidak menghormati ayahnya atau ibunya, maka kamu telah membatalkan perintah Elohim melalui tradisimu. Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dariku. Mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Jadi firman itu murni, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya. Dan kalau kita lihat sejak Torah itu turun, ya, kurang lebih 500 tahun setelah Abraham, ya, 500 tahun setelah Abraham.
Antara Abraham sampai Yeshua itu 2000 tahun. Persis ya. Sehingga antara Moshe sampai Yeshua itu kurang lebih 1500 tahun. Jadi dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 1500 tahun. Berdasarkan ayat-ayat firman yang kita baca, mereka yang menamakan diri ahli kitab, mereka yang menamakan diri orang-orang Farisi, ahli-ahli Torah, demi keuntungan pribadi atau sekelompok mereka merubah firman, ya. Karena itu menjadi suatu tradisi dan itulah yang dipraktekkan. Dan ketika mereka coba untuk, ya, katakanlah memprotes murid-murid Yeshua, ya, kemudian Yeshua membalikkannya, ya, kamu lebih taat kepada tradisimu daripada kepada perintah Bapa Yahweh, ya. Dan disinilah kita melihat, ya, betapa dari semua itu kita pun terus harus belajar, ya. Apa yang tadi kita baca ini peraturan mengenai budak, ya, mengenai budak, ya. Di sana ya memang kalau kita kembali coba kita lihat Keluaran 21 ayat 2 ya. Keluaran 21 ayat 2. Keluaran 21 ketika engkau membeli budak sama hamba itu beda ya. Tapi sini yang kita baca seorang budak. Kita lihat terjemahan Inggrisnya coba. Ayat 2. If thou buy an Hebrew servant. Jadi hamba, jadi pelayan ya. Bukan budak. Ya. Memang dalam terjemahan-terjemahan khususnya ke dalam bahasa Indonesia seringkali banyak diterjemahkan sebagai budak. Tetapi kalau dalam terjemahan Lukas itu dikatakan sebagai hamba. Ya. Sebagai hamba. Karena kalau seorang hamba atau seorang budak, ya, ketika mereka diizinkan keluar, maka mereka tidak perlu kalau budak ya tidak perlu dibayar, namanya budak kan. Tetapi kalau seorang pelayan itu harus dibayar, ya. Sehingga dari firman Tuhan kalau kita teliti baik-baik, ya, sebenarnya yang tepat itu bukan budak, tapi hamba. Kita lihat dalam kitab Ulangan ya. Ulangan. Ini di sini juga budak ya, tapi kita lihat ini. Kenapa saya lebih setuju hamba bukan budak. Kita baca Ulangan 15 mulai ayat 12. Ketika saudaramu seorang pria Ibrani atau seorang wanita Ibrani terjual kepadamu, dan dia melayanimu selama 6 tahun, maka pada tahun yang ke-7, engkau harus sungguh-sungguh membiarkannya bebas daripadamu. Perhatikan ya. Dan apabila engkau membebaskan dia daripadamu, janganlah membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Ya. Tadi saya katakan kalau seorang budak nggak perlu dibayar. Tapi karena dari ayat-ayat ini kita bisa menafsirkan sebenarnya bukan budak. Ayat ke-14. Engkau harus memberi bekal berlimpah kepadanya dari dombamu, tempat pengirikan gandummu, pemerasan anggur, dan seterusnya. Artinya dibayar. Saya tanggap. Ya.
Jadi kita juga harus teliti ya karena maklum lah namanya kan terjemahan. Terjemahan dalam penafsiran saya. Kita coba menafsir atau saya mencoba menafsirkan. Kalau yang namanya budak pasti nggak dibayar. Tetapi kalau namanya pelayan, serving, melayani, dia harus dibayar. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan ini, kalau dia bebas berdasarkan aturan yang kita lihat tadi, 6 tahun dia kerja, tahun ke-7 dia bebas. Tapi kalau dia bebas, jangan biarkan dia pergi dengan tangan yang hampa. Tetapi harus diberi bekal sesuai kitab Ulangan. Jadi saya lebih cenderung ya, bukan menerjemahkannya dengan budak, tetapi sebagai seorang servant, sebagai pelayan ya. Pelayan karena dia dibayar. Ya. Dan di sini kita lihat ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Diatur sedemikian rupa segala sesuatu. Boleh engkau bekerja, ya seorang khususnya di sini dikatakan seorang Ibrani. Kalau dia kerja bersamamu, dia boleh kerja tetapi tahun yang ke-7 dia harus bebas. Ya. Dia bebas dan dia harus dibekali. Ya. Artinya inilah yang kita kenal juga sebagai tahun Sabat ya. Tahun Sabat itu artinya orang-orang yang kalau tahun Sabat itu tahun istirahat buat mereka. Sehingga mereka memang harus bebas ya. Harus bebas pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan kita diajar atau belajar di sini dari apa yang diatur oleh Tuhan untuk mempraktekkan ya. Ini secara aturan-aturan sebagaimana tertulis ya. Tapi kan sekarang ini kan zamannya ya boleh dikatakan agak beda ya. Ya memang di sini sebagai pelayan, kalau sekarang kan sebagai pegawai itu agak beda ya. Kalau agak artinya pelayan ya bisa dari sampai kapan aja, sampai masa pensiun. Tidak perlu 6 tahun, tahun ke-7 dia bebas cari kerja lagi. Jadi biar segala sesuatu kita juga harus ada hikmat. Ya. Tetapi yang kita percaya di sini apa yang dimaksudkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Kalau dibilang budak ya kurang tepat. Tapi sebenarnya mirip-mirip budak. Ya, mirip-mirip budak karena ada waktu kerja, setelah selesai dia mengabdi, dia harus bebas. Ya. Dan di sini dari ayat-ayat yang kita baca tadi sampai ayat ke-6, ya. Jelas dikatakan apabila seorang yang menjadi pelayan setelah 6 tahun kerja, ya dia harus bebas. Dia bebas dengan membawa bekal-bekal yang disiapkan oleh tuannya. Dan ada aturan-aturan yang sangat ketat. Apabila dia sesuai apa yang kita baca tadi, apabila dia datang sendiri, dia bebas juga sendiri. Ya. Tetapi ya, ya kalau kita memang coba kita perhatikan lah ya ayat ke-1 tadi. Ayat kedua ya dari Keluaran 21 tadi. Yang kita lihat di sini ya dikatakan di sini ketika engkau membeli ya. Jadi memang dalam tradisi kita memang agak beda ya. Kalau beli berarti dia jadi milik, jadi seperti budak, nggak perlu dibayar. Setengah, karena dibeli ya, dibeli sesuai dengan harga.
Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat lainnya, ya mungkin dalam tradisi dahulu atau dalam kehidupan dahulu, ya, untuk memperoleh seorang, ya mungkin memang dia bayar. Dia beli tenaganya. Dia beli tenaganya untuk mengerjakan apa yang katakanlah mungkin ladang, mungkin menjaga domba, ya, membeli. Tapi kalau kita perhatikan dalam kitab Ulangan, sifatnya tidak seperti budak. Tetapi kalau kita melihat karena dia dibeli, otomatis orang berpikiran ini seperti budak. Ya. Jadi kita bisa saja atau saya menafsirkan, ya. Beli di sini dalam tanda kutip adalah seperti kontrak gitu. Kontrak, ngerti kontrak ya? Kau mau nggak kerja sini? Nanti saya bayar sekian. Jadi kontrak, ya. Ya memang agak rumit karena kalau lihat kata-katanya, kalau perkataannya membeli, berarti memang dia membeli dari seseorang, ya. Dan otomatis kalau beli ya jabatannya budak. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat lainnya, kalau dia bebas, kok dibayar? Ya. Tetapi kita bisa menafsirkan atau saya menafsirkan, kita tafsirkan secara bebas lah. Ya. Boleh saja kalau zaman-zaman sekarang, ya kayak kontrak. Kontrak itu kan dibayar. Tetapi orang itu harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan kepada yang kontrak. Ya. Kalau kontrak kan dia lepas juga ya dibayar. Ya. Dan disinilah kita melihat, ya berdasarkan ayat-ayat firman yang kita baca tadi. Kalau dia datang sendiri, dia bebas sendiri. Kalau dia datang dengan istrinya, sama-sama bebas. Tetapi apabila dia datang sendiri, kemudian dia diberi istri, ya istilahnya dijodohkan dengan seorang perempuan. Nanti kalau dia mau keluar dan kemudian istrinya ini punya anak-anak, ya, kalau dia mau keluar, tetap hanya dia sendiri. Istri dan sama anak-anaknya itu adalah milik tuannya. Ya, milik tuannya. Tetapi dari apa yang kita baca tadi, ya, kalau dia merasa berat meninggalkan, ya kita tafsirkan sebenarnya dia berat meninggalkan istrinya, keluarganya. Ya. Bukan meninggalkan tuannya, pasti berat meninggalkan keluarganya. ADC itulah berlaku hukum seperti apa yang kita baca dari pembacaan ayat terakhir tadi. Ya. Si laki-laki ini harus ditindik, dibolongin kupingnya. Sebagai tanda dia itu sebagai, ya dapat dikatakan sebagai seorang hamba. Yang harus mengabdi kepada tuannya. Boleh dikatakan selama dia hidup. Ya. Dan inilah yang juga ya kita coba untuk mempraktekkan karena ini adalah sebagai tanda. Kalau kita akan katakan sebagai hamba. Sebagai hamba bukan hamba Tuhan ya. Tapi sebagai hamba manusia. Karena itu kita atau katakanlah di tempat ini saya mengajarkan ya perempuan khususnya, sebenarnya bukan perempuan aja, laki-laki juga ya. Ya karena laki-laki kan jarang. Saya belum pernah lihat laki-laki, ya ada juga sih di luar sana yang pakai anting-anting sini kan. Sebenarnya bukan anting-antingnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu tindikannya. Karena lubangnya itu menandakan dia seorang pelayan atau seorang hamba. Karena itu saya tidak menganjurkan
orang untuk ditindik. Saya tanggap ya. Bukan nggak boleh pakai anting-anting. Ya boleh aja. Kan nggak semua anting-anting pakai lobang kan. Banyak juga yang pakai jepitan-jepitan. Tetapi itu kan hanya bisa sebagai himbauan. Sama seperti Tuhan juga menghimbau. Karena tindikan kepada telinga, itu perlambang seseorang adalah menjadi hamba dari seseorang. Bukan hamba Tuhan ya. Saya tanggap. Bukan hamba Tuhan tetapi hamba dari seseorang. Karena itu kita belajar untuk tidak menindik telinga. Ya. Dengan berbagai macam alasan, khususnya ya di Indonesia, khususnya perempuan, banyakkan perempuan kan. Banyak perempuan yang jangan ditindik. Alasannya apa ya? Karena ini. Karena tindikan itu melambangkan perhambaan. Ya. Bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi sebagai hamba manusia. Sehingga kita diajarkan berdasarkan firman. Ya. Mungkin pernah saudara yang, di sini nggak boleh ditindik. Ayatnya ini. Ayatnya ini juga tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 15, masalah tindik menindik. Ya. Kita kan hanya bisa menghimbau. Kalau apa yang, nggak apa-apa ini kan wajar ya, silakan aja. Karena yang dia lawan itu bukan saya, yang dia lawan itu apa yang tertulis. Firman Tuhan katakan menindik telinga adalah lambang perhambaan. Bukan hamba Tuhan, tetapi hamba manusia. Dan kita coba tidak melakukan itu. Ya. Bagaimana yang sudah dibolong? Ya udah dibolong, mau diapain? Memang mau ditambah lagi. Ya. Hanya jangan dipakein. Udah tahu nggak boleh kan? Jangan dipakein anting-anting yang ditusuk. Bisa ditangkap maksudnya ya. Khususnya perempuan-perempuan, ibu-ibu ya. Saya nggak ngelarang, hanya berdasarkan firman ya. Kalau engkau menindik, berarti engkau mendeklarasikan dirimu sebagai hamba. Saya tangkap ya. Itu kan deklarasi itu. Kasih lihat sama dunia. Ya, bukan kasih lihat emasnya. Kasih lihat sama dunia, sama orang percaya. Oh, engkau hamba. Ya. Kita memang anak-anak Bapak Yahweh, kita bukan hamba dunia. Karena itu apa yang Tuhan nyatakan, kita coba praktekkan dalam hidup ini. Ya. Dan di dalam aturan-aturan yang Tuhan buat ini, memang seringkali ada perbedaan antara hamba laki-laki dengan hamba perempuan. Kalau kita baca di ayat ke-7, kita lihat ya. Dari Keluaran 21 ini. Ketika seseorang menjual anak perempuannya sebagai wanita pelayan, maka wanita itu tidak boleh keluar seperti para budak keluar. Ya. Jadi setelah ya kita bisa menafsirkan di sini, coba, menjual anak perempuan sebagai wanita pelayan, maka wanita tidak boleh keluar seperti para budak. Dalam terjemahan Lukas, saudara baca ini, saya baca terjemahan Lukas ya. Jika seseorang menjual anak perempuannya sebagai wanita hamba, maka pada tahun ke-7 wanita itu tidak dibebaskan sebagaimana para hamba dibebaskan. Enggak ada ayat ini kan? Di sini kan ditulis, di sini dalam terjemahan Lukas, pada tahun ke-7. Di sini enggak ada. Ya. Artinya kita melihat di sini. Kitab suci Lukas ini sama ILT 1234. Waktunya penerbitannya itu boleh dikatakan dalam periode yang sama. Ya, katakan dalam 10 tahun ya sama. Tapi terjemahannya sangat berbeda. Ya, di sini disebutkan dengan jelas pada tahun ke-7, di sini sama sekali nggak ada. Bisa ditangkap maksudnya. Ya, artinya kita juga diajar oleh Roh Kudus
Kita coba mengecek ya kalau gitu. Kalau memang kadang-kadang ya memang saya punya sih ada ILT, ada Lugas, ada beberapa kitab bahasa asing supaya kita bisa mengerti arti daripada firman Tuhan setepat-tepatnya sesuai tafsiran kita. Ya. Karena kita kan walaupun diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, ya, belum tentu cara kita menerjemahkannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saya percaya yang menerjemahkan ini kita bisa menafsirkan mereka adalah orang-orang yang ahli bahasa Ibrani. Ya. Tetapi cara penafsirannya bisa berbeda-beda. Dan kita coba merangkumkan apabila kita mentok dengan satu ayat, kita coba terjemahan yang lain, kita bandingkan. Kita tanya sama Roh Kudus, mana terjemahan yang kira-kira paling tepat atau mendekati ketepatan yang sesuai kehendak Tuhan. Bisa tanggap? Karena kita ini kan mau sempurna. Ya. Tetapi bahan bacaan kita itu kan macam-macam. Karena terjemahan itu tergantung orang yang menerjemahkan. Dulu, itu saya masih mungkin masih SD, SMP. Kita atau saya beranggapan bahwa kitab suci itu nggak mungkin salah. Nggak tahu saudara. Kita menganggap bahwa kitab suci ini suci, benar. Dulu. Tetapi dengan berjalannya waktu kita melihat. Dan kita harus berani mengambil suatu kesimpulan. Atau saya berani mengambil suatu kesimpulan. Bahwa yang dahulu saya tafsirkan kitab suci tidak mungkin salah. Itu harus kita robah penafsirannya dengan cara firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan mungkin salah. Bisa ditangkap maksud saya? Beda kan? Beda. Kalau dulu ini nggak mungkin salah. Dulu. Tetapi dengan bertumbuhnya iman, dengan bertambahnya sumber-sumber bacaan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dahulu yang saya anggap seperti itu, saya harus merubahnya sekarang berdasarkan pengalaman bahwa terjemahan itu banyak yang berbeda. Bahkan ada yang bertolak belakang. Sehingga dengan demikian kita diajar oleh Tuhan supaya kita semakin mengerti akan firman Tuhan dengan benar, ya. Dan kita berani mengambil suatu tindakan. Wah, ini terjemahannya kurang tepat. Ya, contohnya ini aja lah. Ya, terjemahannya kurang tepat dalam penafsiran. Kenapa? Karena kalau kita bilang dia seorang budak, maka tidak perlu budak itu dibayar. Tetapi berdasarkan kitab yang tadi kita baca, ternyata budak itu dibayar. Berarti dia bukan seorang budak, tetapi seorang pelayan, ya, seorang pelayan. Sehingga kita melihat, ya, kita coba belajar firman Tuhan, karena Tuhan punya berbagai macam cara. Karena dia tahu kita ini kepengen tahu yang benar. Tetapi seringkali kita tidak tahu kalau kita ini jalan pada jalan yang salah. Bisa tak ngomong saya? Kita kan kepengen benar. Jadi kita berjalan ini, menurut kita jalannya sudah benar. Artinya dengan buku atau kitab suci yang kita pakai ini pasti benar. Tetapi di dalam kenyataan, dalam perjalanan hidup, tiba-tiba ini kok salah. Kita bandingkan dengan terjemahan lain, kok salah kan gitu ya. Salah satu ayat ya, saya nggak tahu apa yang
yang mau saya sampaikan ini. Saya dapatkan ini ketika beberapa, ya hampir 20 tahun lebih lah ya. Ketika suatu saat kita diundang untuk melayani satu gereja, kemudian dikasih ayat ini, ayat yang nanti akan saya tunjukkan. Kemudian setelah saya lihat dari bahasa lain, loh ini kok bertolak belakang. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat dulu ya dalam terjemahan kita dulu lah. Yehezkiel 34 ayat 16. Aku akan mencari yang hilang, aku akan membawa pulang yang tersesat. Aku akan membalut yang terluka dan aku akan menguatkan yang lemah. Namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Aku akan menggambarkan mereka dengan keadilan. Saudara lihat ini ya, kita lihat di terjemahan LAI. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Yang gemuk dan yang kuat, apa? Akan kulindungi. Ini terjemahan LAI ya. Akan kulindungi. Bisa tangkap? Nah kita balik ke terjemahan yang tadi. Tadi ini kan dilindungi kan? Namun aku akan apa? Menghancurkan. Tadi kan melindungi kan? Loh ini kok menghancurkan. Saya dapat ini kalau terjemahan kita sudah diperbaiki. Itu 20 tahun yang lalu lah, lebih dari 20 tahun. Kenapa? Ketika saya dapat Pak, temanya ini, dia kasih ayat ini. Terus kemudian saya cari di King James, kita lihat King James. Ya kan saya harus banding-bandingkan. I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick, but I will destroy. Loh, saya kaget. Akan saya hancurkan. I will destroy the fat and the strong. Gembala yang gemuk-gemuk itu dihancurin karena gembala yang gemuk ini hanya untuk makan sendiri. Nah, saya nggak tahu yang terjemah LAI ini masih ada sekarang atau enggak tahu saya. Tapi itu sesuatu yang bisa menyesatkan. Nah, saya mengucap syukur ya ketika saya diberikan ini, ya saya kasih tahu ini salah terjemahannya. Tetapi itulah Tuhan sangat baik bagi kita semua. Dia punya cara berbagai macam jalan karena dia tahu kita ini mau jalan yang benar. Hanya seringkali kita tidak tahu bahwa jalan yang kita jalani itu nggak benar. Bisa tangkap maksud saya? Kita kan mau jalan benar nih. Kita anggap ini jalannya udah benar nih. Padahal itu jalannya salah. Jalan itu maksudnya sampai kitab sucinya. Kan kitab suci ini sama kitab suci dari LAI tadi kan itu bertolak belakang. Di LAI kok dilindungi. Di kitab King James, waktu itu saya baca King James, loh ini kok dihancurkan. Ya. Nah, disinilah kita belajar dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyelidiki hati kita, dia tahu tuh kita tuh maunya apa. Kita ini kan pegangan hidup kita adalah kitab suci. Loh kalau kitab sucinya nyeleweng, ya sudah. Babak belur, hancur. Ya. Dan itulah yang kita lihat sekarang kan. Dulu kan kita juga menganggap sesuatu hal yang tidak terlalu meresahkan.
Tetapi belakangan ini Tuhan singkapkan. Ya, bahwa berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan dalam 2 Korintus pasal 11 itu. Ada nama Sang Juru Selamat yang tidak pernah kami beritakan. Saya tangkap. Loh, itu bagi saya itu suatu pegangan yang harus kita pegang erat. Dan memang dalam kenyataannya, nama yang diberitakan oleh para rasul itu seolah-olah sekarang hilang. Justru nama yang lain ditonjolkan. Dan itulah yang dipakai oleh hamasya-hamasya palsu yang juga akan mengadakan nama mujizat-mujizat pakai nama itu. Nama yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul. Artinya kita pun harus sangat berhati-hati. Karena Yesua sudah memperingatkan kita, ya, berdasarkan apa yang kita baca, apa yang diterjemahkan itu tidak selamanya tepat. Ya, kita mengucap syukur ya, banyak orang yang punya talenta untuk menerjemahkan. Menerjemahkan itu perlu talenta ya. Dulu, ya cerita sedikit nih. Waktu kita baru belajar bahasa Inggris lah, SMP kayaknya. Ceritanya simple. Ya, pergi ke sekolah begini. Cerita simple. Kita ngerti artinya. Sekarang coba kau terjemahkan. Setelah engkau terjemahkan baru mikir, ini kata-kata yang tepat apa ya? Bisa tanggung maksud saya? Kita mengerti bacaan inti pembicaraan, kita ngerti dalam cerita-cerita itu. Tetapi ketika kita mulai menerjemahkan ke dalam bahasa kita, baru kita merasakan ada kesulitan. Karena itu saya katakan menerjemahkan itu talenta. Kalau nggak percaya saudara, mungkin anak-anak saudara yang SMP yang baru, ya bacaan enteng aja, coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baru di situ kita melihat kesukaran untuk memilih kata-kata yang tepat. Dan saya percaya itu juga yang kita alami saat ini. Seperti tadi saya bilang, kalau dibilang dibeli berarti budak. Tetapi kalau budak, buat apa dibayar? Kalau namanya budak nggak perlu dibayar. Udah bebas aja udah mengucap syukur. Jadi dalam hal ini ya mungkin kata-kata yang tepat ya hamba yang dikontrak. Karena sulit untuk mencari kata-kata yang tepat. Kalau dibilang hanya hamba aja, dibeli kok. Berarti siapa yang beli itu jadi milik dia kan. Dia boleh lakukan apa aja. Tetapi disinilah kita coba menafsirkan dengan cara ya. Dengan hikmat Tuhan, ketika seseorang memakai tenaga kerja, maka Tuhan memerintahkan dia boleh kerja, ya. Tapi setelah 6 tahun, tahun ke-7 dia bebas. Tetapi kan situasi sekarang beda. Loh, kalau saya bebas, nyari kerja repot lagi. Bisa tak maksud saya? Ya, jadi kita coba untuk mengerti, tetapi berdasarkan aturan ini, di satu sisi memang kalau diterjemahkan budak itu ya nggak terlalu salah, karena pekerjaan budak ada batasnya, pokoknya sekian dia harus bebas. Tetapi kalau dibilang budak dia nggak perlu dibayar, tapi nyatanya dibayar sesuai dengan firman yang kita baca. Artinya kita coba mengolah, ya. Mengolah ya bisa aja orang yang mau kerja, ya. Kalau dia minta berhenti, jangan berhenti dengan tangan kosong. Berilah dia bekal.
Setengah. Ya. Karena biar bagaimanapun dia pernah bekerja untuk kita. Dan berdasarkan ayat-ayat kalau kita menafsirkannya secara bebas. Ya. Kalau dia mau minta, capek saya Bu, capek saya Pak mau pulang ke kampung. Ya silahkan, ya bekali aja. Jangan biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Tetapi mengenai tanda tindik ini, ya saya kan nggak bisa paksa. Hanya ini suatu tanda dari Tuhan. Kalau engkau membiarkan dirimu ditindik, berarti engkau hamba dari seseorang. Bukan hamba dari Tuhan ya, tapi hamba dari seseorang. Dan inilah yang harus kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita, ini kan zaman kebebasan, ya silakan. Tetapi saya percaya dalam pandangan Tuhan, engkau adalah hamba. Pemikiran seorang hamba. Ya. Kalau sudah dibolongin, ya karena memang nggak tahu kan. Janganlah pakai barang yang nindik terus. Pakailah yang dijepit. Saya anggap. Bukan yang nggak boleh. Tapi kita coba untuk, ya mungkin dalam tanda kutip jalan tengah. Ya. Kemarin kan, aduh aku punya anting-anting, tapi kok firman Tuhan kayak gitu. Ya. Loh kan banyak cara. Ya. Tapi ini masih, ya memang masih, datangnya ke tukang emas, Pak bisa nggak diakalin? Dijepit. Tapi ya nambah sedikit lah. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kita belajar. Ya. Saya percaya seluruh firman yang Tuhan turunkan oleh Moshe itu bisa kita lakukan kalau kita mau. Kalau kita mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tuhan tidak pernah katakanlah dia sudah berfirman sekali, ini engkau membantah ya silakan. Tetapi ingat apa yang Yesua katakan. Bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan itu yang akan menghakimi. Bisa ditangkap? Ya. Memang Yesua tidak menghakimi, tetapi firman, ya itu kan semua firman yang dikatakan. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, ya silakan. Mau lakukan apa enggak? Masalah. Kita lihat aja ya. Yohanes pasal 12. Ayat ke-48. Siapa yang menolakku dan tidak menerima firmanku. Tadi sebuah Torah itu firman Tuhan. Ia mendapatkan dia yang menghakiminya siapa? Firman yang telah kuucapkan, dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Bisa tangkap? Ya. Jadi semua yang Tuhan katakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, itulah yang akan menghakimi. Ya. Karena itu saya katakan semua firman yang ditulis itu bisa kita lakukan kalau kita mau. Kalau kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi nanti berdasarkan ayat ini, firman itu akan menjadi hakimmu. Kenapa engkau tidak lakukan? Bisa tangkap? Kenapa engkau nggak lakukan? Ya jawab. Ya. Karena firman Tuhan berjelas menyatakan dan mengingatkan saudara dan saya. Ya. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5. Ayat ketiga. Sebab inilah kasih Elohim bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya. Dan perhatikan ayat ini. Perintah-perintahnya itu nggak berat.
asal mau. Sedang nggak? Jadi ya semua itu tergantung kita. Karena itu di tempat ini saya berani katakan kepada saudara, keselamatan itu tergantung kita. Ya, bagaimana kita selamat? Ya lakukanlah perintahnya. Kalau kau lawan perintahnya, berdasarkan Yohanes 12 tadi, perintah itu yang akan menghakimi kita. Dan Tuhan dengan jelas melalui Rasul yang menyatakan, perintahnya nggak berat. Tergantung kita. Bisa nggak? Artinya saudara, kita sama-sama belajar dan mengimani. Karena banyak orang yang belum apa-apa sudah mengatakan, susah firman. Lah, artinya kau menyangkali firman. Firman yang kau anggap susah itu yang akan menghakimimu. Di akhir zaman sesuai dengan Yohanes tadi. Karena itu kita belajar, karena bagi Tuhan, kalau kita mau, kita bisa melakukannya. Dengan kita melakukan firman itulah yang menyelamatkan kita. Saya tangkap ya. Nah, kita terus belajar ya. Semua yang tertulis, baik tentang budak-budak atau hamba-hamba perempuan, ada perbedaan-perbedaan. Yang senantiasa kita coba untuk melihat, memperhatikan, dan mempraktekkan. Ya. Kemudian kita melihat beberapa aturan yang Tuhan buat bagi manusia, peraturan tentang mencelakai orang lain. Kita lihat ayat ke-12 dari Keluaran 21. Siapa yang memukul seseorang sampai mati, pastilah dia dihukum mati. Ya. Tetapi kita lihat ya, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jika orang itu tidak melakukan pengintaian lebih dahulu, tetapi Elohim menyebabkan yang terjadi dengan tangannya, maka aku akan menetapkan bagimu suatu tempat yang ia dapat melarikan dirinya ke sana. Artinya, ya, ada orang-orang yang mungkin ya tadinya nggak ada masalah. Ya. Kemudian dalam tanda kutip tidak sengaja membuat orang itu mati. Karena hukumnya begini ya. Membunuh orang pasti juga dihukum mati. Tetapi kalau ada kejadian di mana orang ini tanpa sengaja membuat orang mati, maka Tuhan menyediakan suatu hukum yang sangat luar biasa. Orang yang membunuh tanpa sengaja. Karena dalam pandangan Tuhan, Tuhan memakai orang ini untuk membinasakan seseorang dengan caranya. Artinya tadinya dia nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa apa-apa. Ya, tiba-tiba ya Tuhan izinkan melalui orang ini, orang itu mati. Ya. Dan dalam pandangan Tuhan, orang yang membunuh tanpa sengaja, Tuhan menyediakan tempat di mana orang ini harus tinggal di suatu kota, sehingga keluarga dari si mati ini tidak akan membalas dendam, membunuh orang ini. Kita lihat di dalam Bilangan ya. Bilangan pasal 35. Bilangan pasal 35. Ayat kita baca ayat 9. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan,
Maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota. Itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Ya, ini firman Tuhan. Karena bisa aja orang itu yang tidak sengaja membunuh, tetapi dipakai untuk membinasakan orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Tetapi bagi orang ini, supaya jangan keluarga yang mati membalas dendam, dia harus pergi ke kota-kota yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Orang-orang ini harus lari ke sana. Ya, bisa tangkap maksudnya ya? Nah, kita coba belajar mengerti akan kebenaran firman. Ya, kita coba untuk mempelajari apa sih sebenarnya kok begini. Ya, saudara dan saya belajar tentang perhambaan. Tetapi kita harus ingat bagi kita yang percaya kepada Dia. Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dia menghendaki kita jangan menjadi hamba dari seseorang, dari manusia. Tapi biarlah kita menjadi hamba firman. Hidup sebagai pelaku firman, bukan sebagai hamba manusia. Kalau kita melihat tadi yang kita baca sebelumnya, seolah-olah seseorang membiarkan dirinya menghamba kepada seseorang karena kedagingan. Ya. Padahal kalau menurut firman Tuhan kamu harusnya bebas. Tetapi karena kedagingan, mencintai keluarganya, mencintai tuannya, dia merelakan diri menjadi hamba selamanya, seumur hidup. Ya. Tetapi kita belajar dari sini, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kebebasan jangan menjadi hamba orang. Ya, hamba orang artinya apa ya? Kalau namanya hamba, ya, kita bisa menafsirkan apa yang diperintahkan orang itu dilakukan. Tetapi kita belajar untuk taat menghambakan diri kepada firman, bukan kepada manusia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita dengan belajar melakukan firman, kita semakin dibawa untuk mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Merasakan firman Tuhan. Nah, kita mau ucap syukur bahwa firman yang ditulis ini sangat luar biasa. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca di dalam kitab Keluaran 21 ini, disinilah awal kita lengkap di dalam ayat 23 ya. Dari Keluaran 21. Jika terjadi kecelakaan, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar. Memar ganti memar, bengkak ganti bengkak, dan seterusnya. Ya, ini firman. Dan inilah yang sekian lama dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Di mana apapun yang kau lakukan terhadap orang lain, maka berdasarkan hukum Torah, hal itu pun akan dilakukan kepada. Supaya apa? Supaya orang jangan saling menyakiti sesama. Tetapi kita melihat ya, sangat luar biasa. Tuhan memberikan perintah-perintah. Yang kita lihat ini bukan bertentangan. Tetapi kita melihat banyak hal-hal ini ya, kan mata ganti mata.
Airnya itu hanya untuk melampiaskan dendam. Airnya. Ya. Dendam itu tidak akan habis-habis. Engkau membunuh keluargaku, maka engkau pun harus saya bunuh. Lo yang dibunuh juga mengancam begitu. Kau bunuh keluargaku, ya aku juga harus bunuh. Sehingga pembalasan dendam itu tidak akan pernah berakhir sampai manusia selesai. Dan kita melihat doktrin seperti ini. Dengan berani Bapa Yahweh merubahnya. Berdasarkan apa yang diperintahkan melalui Yeshua. Kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 mulai ayat ke 21. Suatu perubahan drastis ya. Karena dalam prakteknya mata ganti mata, gigi ganti gigi menjadi hukum balas dendam. Dan itu tidak akan pernah habis selama manusia hidup. Dan Tuhan melihat hal ini, ya itulah apa yang diatur seringkali disalah tafsirkan manusia. Ya. Seharusnya kan oke, mata ganti mata, udah gitu stop harusnya. Ya. Engkau membunuh si A, maka kau dibunuh. Harusnya stop. Tetapi dalam kenyataan nggak stop, malah terus berlanjut. Sehingga sesuatu yang sangat drastis dinyatakan oleh Yeshua. Ya. Kita lihat ayat 21, Matius pasal 5. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dulu. Jangan membunuh, siapa yang membunuh dia pantas berada dalam hukum. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudara raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam neraka. Kemudian apabila engkau mempersembahkanmu di atas mezbah dan di sana, engkau teringat kepada saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana dan di mezbah itu. Pergilah biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu. Kemudian datanglah persembahan-persembahanmu itu. Bersepakatlah segera dengan lawan perkaramu sementara engkau berada dalam perjalanan bersamanya. Supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dijebloskan ke dalam penjara dan seterusnya. Ya, sehingga dari ayat-ayat kalau saudara baca seterusnya, ya kita melihat di sini satu, ya perubahan yang memang kita lihat, kita lengkap ayat. Kita lengkap ayat ke 38. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkatamu, janganlah melawan yang jahat. Melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, serahkanlah kepada pipi yang lain juga. Dan kepada dia yang menginginkan engkau dihukum dan mengambil pakaianmu, tinggalkanlah kepada jubahmu juga. Siapa saja ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil dan seterusnya. Ya, suatu perubahan yang sangat drastis. Karena sebenarnya semuanya ini kalau kita perhatikan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sebenarnya balas dendam. Dan Tuhan mau memperlihatkan kepada kita sebagaimana tertulis dalam kitab Torah, Ulangan pasal 32. Ayat ke 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktunya. Kaki mereka yang tergelincir sebab hari
petaka mereka sudah dekat dan perkara yang disiapkan segera datang bagi mereka. Ya, jadi dendam dan pembalasan itu bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Ya, nah di sini kita melihat loh kok jadi berubah-berubah. Karena dalam kenyataannya itu menjadi sesuatu yang seperti yang saya katakan tadi, memang bunuh kan. Balas dengan bunuh. Akhirnya tidak akan pernah selesai. Ya. Dan Tuhan menunjukkan, baik melalui Yeshua bahkan melalui Torah itu sendiri. Pembalasan itu adalah hak. Tuhan yang akan balas. Ya. Karena itu kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Dengan cara, ya namanya kalau tadi kita baca kan. Kalau ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Ya. Itu sulit. Artinya apa kalau kita mengambil suatu kesimpulan? Yesus sendiri berkata, jangan balas jahat dengan jahat. Karena memukul orang itu adalah suatu kejahatan. Karena itu ada tertulis, jangan balas jahat dengan jahat. Ya, jangan balas caci maki dengan caci maki. Ya, tetapi firman Tuhan, berdoalah bagi musuh. Sulit ya. Sulit kita berdoa untuk musuh. Ya. Tetapi seperti apa yang dikatakan 1 Yohanes tadi, firman Tuhan itu nggak berat. Tetapi hati kita yang masih banyak dagingnya, itu yang membuat kita sulit untuk mempraktekannya. Tetapi saya percaya apabila kita dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita mempraktekkan semua apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Kalau dulu mata ganti mata, Yeshua bilang, jangan balas jahat dengan jahat. Ya susah. Tetapi Yeshua kasih contoh. Dia dihajar babak belur, dia diam aja. Solid. Tetapi upaya yang besar sudah disiapkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mentaati dia. Karena itu kita belajar. Kita belajar kalau orang, ya dalam kenyataannya kan. Orang marah, mengeluarkan kata-kata makian 1-2 kata. Kenyataannya kita balas dengan 10 kata. Betul nggak? Nah itu kan harus dirubah. Karena Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Jangan balas jahat dengan jahat. Tetapi untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, kita harus mematikan kedagingan kita dengan belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Daging kita memang berontak karena maunya balas dendam. Tetapi Tuhan katakan jangan balas jahat dengan jahat. Ya. Berdoalah untuk orang yang menyakitimu. Berdoalah bagi musuhmu. Dan hal itu saya percaya. Kalau boleh dikatakan. Tidak ada pemimpin-pemimpin spiritual. Yang seperti Yeshua. Ya. Kalau kita lihat di banyak hal ya. Wah kalau begini balas. Tuhan bilang jangan balas. Kenapa? Biarkan, izinkan Tuhan yang membalasnya. Kenapa begitu? Karena semua manusia ini ciptaan Tuhan. Tuhan mau hidup semua manusia. Itu penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Dan itu memang akan terwujud ketika kita nanti bersama dengan Dia memerintah di muka bumi ini 1000 tahun lamanya. Semua damai, semua tenang. Kenapa? Oh setannya diikat. 1000 tahun setan diikat.
Sehingga nggak ada lagi setan yang berbicara dalam hati kita. Nggak ada. Tidak ada setan yang mendakwa kita karena dia sudah diikat. Dan kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi dia yang hidup di dalam kita. Kita memiliki jiwa Yeshua Masih. Sehingga dunia ada dalam pemerintahan kita bersama Yeshua akan penuh dengan damai. Ya, kita bisa melihat sukacita surgawi akan terjadi. Karena kan di dalam kenyataan, ya, kalau pemimpinnya baik, rakyatnya semua senang. Tetapi kalau pemimpinnya tidak baik, ya hancur-hancuran. Tetapi nanti masa 1000 tahun yang akan datang, di mana kita akan memerintah bersama Yeshua. Kita sudah memiliki jiwa Yeshua. Bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Yeshua bagaimana kita memerintah mereka semua. Ya, walaupun nanti setelah masa 1000 tahun, ya, orang yang tadinya kelihatannya bagus-bagus, setan dilepasan, dia masuk lagi ke orang-orang ini. Akan terjadi pemberontakan. Tapi kita bersama Yeshua sebagai panglima akan memerangi setan dengan orang-orangnya. Ya, setelah itu kita ada di langit yang baru, bumi yang baru. Setan udah nggak ada lagi. Setan sudah masuk di tempat yang sudah ditetapkan bersama dengan pengikut-pengikutnya. Karena itu saat ini kita sedang diajar oleh Tuhan. Begitu banyak peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Tetapi dalam kenyataan sebagaimana apa yang tadi dikatakan. Semua peraturan ini banyak dilanggar karena sudah ditambah dengan aturan manusia. Sehingga tidak lagi murni sesuai kehendak Tuhan. Karena itu kita diajar untuk mengolah, untuk memeditasi, untuk mengobservasi setiap firman Tuhan, sehingga jangan sampai kita salah mengerti. Kalau kita salah mengerti, ya udah, salah dalam menjalankan kehidupan. Ya, jangan lagi berpikir, oh ada tertulis, mata ganti mata, mataku disakitin, aku sakitin dia. Yeshua bicara. Ya, jangan balas jahat dengan jahat. Ya. Kita sudah terus-menerus dirubah oleh Tuhan. Yang akan memampukan kita untuk hidup sebagai pelaku firman. Sejak kita masih ada di muka bumi. Sampai masa penantian. Sehingga oleh karena ketaatan kita melakukan firman dengan pertolongan Roh Kudus. Kita dipandang layak untuk diangkatnya saat sangkakala berbunyi. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Mari kita coba mengerti setiap aturan dan perintah. Tidak ada sesuatu yang sukar. Kalau kita minta pertolongan Roh Kudus. Memampukan kita melakukan semua perintah sesuai kehendak, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Apa yang sudah digenapi, ya, mata ganti mata, gigi ganti, itu sudah digenapi oleh Yeshua. Ya, karena itu Yeshua berkata, ya, jangan balas jahat dengan jahat. Itu yang tadi ditulis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti. Itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Ya. Karena itu mari kita belajar mengikuti contoh teladannya. Melakukan apa yang diperintah. Sehingga dengan demikian kita memperlihatkan bahwa hidup kita sudah berbeda. Dengan orang-orang dulu. Saudara dan saya adalah pendatang.
Kita harus hidup sebagai pelaku firman. Bukan berarti nanti orang mukul. Loh, jangan sampai dipukul. Kenapa? Kita dipukulkan berarti melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh semua orang. Tapi belajarlah hidup dengan segala kerendahan hati, dengan roh penguasaan diri, sehingga tidak menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Sehingga dengan demikian kehadiran kita, seperti Yeshua katakan, jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia yang gak enak. Garam fungsinya untuk membuat makanan jadi enak. Terang fungsinya untuk kita memperlihatkan kepada dunia harusnya kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan adalah seperti apa yang tertulis. Dan saya sangat percaya. Kalau kita mau, kuncinya kalau mau ya. Maka semua yang tertulis dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengetahui mana yang sudah digenapkan Yeshua. Jangan kita lakukan karena itu sudah selesai. Tapi apa yang Tuhan perbaharui, itulah kita belajar melakukannya. Nah, saya percaya saudaraku, ya, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga ada perbedaan antara orang yang hidup benar-benar melakukan firman Tuhan dengan orang-orang dunia. Karena itu mari kita sama-sama maju. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit dalam aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi biarlah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, mampukan aku. Bukan saja mendengar apa yang kau firmankan. Tapi mampukan aku melakukan apa yang engkau kehendaki dengan benar. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.